Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Gong si fa choy, Sam. Gong si fa choy. Gong si fa Teman-teman choy. semua sekalian ya nggak? Everybody in Hong Kong, Gong si fa choy ya. Gong si fa Santai choy Kin Hong, untuk gitu. apa bilangnya apa? Warga negara. Tadi kayaknya Untuk ada pendengar di ngomong. Hong Kong. Oh gitu. Nah ini bajunya masih pakai baju merah nih, meriah banget. Masih suasana merah. Masih Ya, suasana merah. kayak di Glodok itu merah semuanya. Ya. Pulpennya pun merah tuh. Iya, kayak ini ya, kayak jeruk. Jeruk kan dibungkus juga sama yang merah-merah tuh, jeruk pongkam ya namanya. Gimana Sam, ceritain dong keseruan perayaan Sam sendiri bersama keluarga. Tapi sebelumnya kita sampai lupa loh, saya ada Sekarsari di Voice of Indonesia. Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Saking Ya, keponya, saking semangatnya dan terpananya ngeliat Sam yang hari ini cerah banget sampai lupa memperkenalkan diri. Tapi memang Sam hari ini ceria banget ya. Namanya habis tahun baru, terus dapat angpau barangkali ya, atau kebalikannya nih. Enggak, terbalik. Jadi kantongnya jadi kempes sekarang. Harus cari lagi. Harus cari lagi semangat untuk mencari ya. Maka kayak dia bilang Kung Hi Fa Choi, Santai Kin Hong, Sanggi Heng Long gitu ya. Sanggi Heng Long tuh jadi bisnisnya bergulir-gulir gitu. Amin. Semoga Saya tanggal 27 ya nggak, tanggal 27 sempet ke Bangkok. ke Bangkok. Ya, di Thailand. Ya nggak, cuma berapa hari sih. Oh. Ya, nggak. Jadi Chinese New Year di sana. Terus balik Kenapa? Apa ke karena Hong ada Kong. keluarga atau apa? Atau pengen liburan enggak, aja? karena karena waktu itu dingin emang ya nggak, waktu minggu-minggu kemarin ya nggak. Jadi saking dinginnya gitu? Minggat. Oh. Cuaca yang lebih berteman gitu ya. Minggatnya nggak lebih ini aja yang ke samping negara-negara sampingnya Indonesia gitu yang jelas-jelas lebih panas gitu ya? Iya. Karena pengen makan tom yam kung. Kan? Waduh. Asik banget ya lagi pengen makan tom yam kung langsung ke sana, langsung ke negaranya langsung. Tapi pas di tanggal 29 ini udah di Hong Kong lagi? Enggak, 29 tetap masih di Bangkok, tanggal 30 balik. Oh, ini pasti udah banyak yang nyariin angpaunya nih. Iya. Udah dibagi-bagi. Ya, Oh, udah dibagi-bagi duluan ya. Makanya. Tapi Tapi masih bagi-bagi. masih Tanggal bagi-bagi. 9 pun masih bagi-bagi sampai tanggal 12. Waduh. Ya, 12 itu cap gome kan. Ya enggak, lontong. Kalau cap gome itu ingatnya lontong cap Iya, gome. enak banget lah gitu. Kayak lagi makanya. lebaran juga ya sebenarnya rasanya ya pakai santan-santan gitu ya. Jadi nanti setelah tanggal 12 udah lega dong ya. Udah nggak ada ngejar-ngejar Nah, angpau lagi ya. Setelah tanggal 12 sudah enggak usah bagi-bagi. Alhamdulillah akhirnya ini semua berakhir gitu. Oke, tapi biasanya kalau Ngomong-ngomong. setiap perayaan kan ada makan-makan juga nih. Gimana tambah melebar nggak nih? Tambah berat. Tambah berat 2 ya. kilo. Wah, langsung loh. Ya. Terus Tapi di Hong Kong ada cerita apa? Di Hong Kong hari ini ya, pagi hari ini ya nggak udah dimulai ya Standard Charter Hong Kong Marathon ya 2025 ya. Wah. Ini mega events di Hong Kong ya teman-teman semua. Sebetulnya ya yang dari Indonesia pun kalau mau berpartisipasi juga bisa. Karena setiap tahun mereka tuh record breaking. Oh. Ya nggak, partisipannya bertambah. Ya, dan dari Indonesia kalau emangnya ada yang pinter lari atau maraton lari ya? Lari ya? Iya. Maraton lari bisa yang bisa kuat lah. Saya sih enggak ya, saya enggak dulu. Tapi di Indonesia itu kan banyak banget yang hobinya lari, jadi boleh banget untuk ikutan Hong Kong Marathon. Betul. Yang akan Mendaftarkan berlangsung diri, sampai ya. kapan nih? Sampai 9 Februari ya? Hari ini. Oh, Ya nggak, hari ini hari kita, ini hari aja ini. ya? Cuma hari ini mulai.
Ya mulai. Oh iya betul betul. Iya. Oke, baiklah. Jadi kalau misalkan ketinggalan nih masih banyak dong ya ada event-event lari lainnya di Hong Kong ya. Ya kalau tahun ini nggak bisa, tahun depan lah. Tahun depan ya. Iya, Atau dimulai ya, dari Nathan Road di Tsim Sha Tsui. Ya nggak, 10 kilometer. waduh, juara banget ini yang larinya 10 kilometer nih. Itu Ya, jauh seru. loh. Setiap tahun, every year is breaking participant. Ya nggak, lebih banyak lagi. Ya, jadinya kita harus bangga. We should be proud. Dan yang ikutan tahun ini diharapkan tuh sampai 74.000 partisipan ya katanya ya Sam ya. 74.000, bayangin aja. Jadi yang jalanannya tuh penuh banget ya. lari. Iya. Wah kalau kayak gitu saya bisa ikutan karena kalau saking banyaknya kalau belakangan tuh nggak terlalu kelihatan. Kalau cuman sedikit kan kelihatan ya. Jadi kalau 74.000 orang ya boleh lah ya. Jadi untuk pemula-pemula atau yang nggak pernah lari kayak saya gitu ya. Ya kan ya saking banyaknya gitu nggak ada yang nggak malu lah kalau paling belakang gitu ya. Atau pura-pura jadi panitia gitu bahkan ya. Itu tadi cerita di Hong Kong. Sementara kalau di Indonesia sendiri ini ada berita membanggakan juga. Jadi kalau Anda berkunjung ke Indonesia itu kan biasanya kalau ke Jakarta itu di Soekarno-Hatta. Kemudian juga kalau dari Hong Kong juga bisa langsung ke Bali di Bandara I Ngurah Rai. Dan ternyata masuk dalam 100 bandara terbaik di dunia. Jadi kalau Anda mau ke sini jangan khawatir karena bandaranya sudah bagus gitu. Dan ini penilaiannya berdasarkan dari para pelanggan dan juga penumpang pesawatnya. Dan selain di Bandara Ngurah Rai, Soekarno-Hatta ya? Soekarno-Hatta juga. Soekarno-Hatta ini peringkatnya ada di posisi ke-28 ya, lumayan lah ya. Kan bandara banyak loh Sam, jadi lumayan lah masuk di 28. Bali lebih hebat, jadi kita salut ya kepada Bali ya. Iya, Bali ada di posisi 80 sih, tapi ya lumayan ya, tetapnya dari sekian banyak bandara di dunia loh. Di posisi 1 sih ada di Dubai dan posisi 2 ini Singapura. Ya memang ya sudah dari dulu ya mereka menduduki. Ini saya juga nggak dapat infonya nih, bandara Hong Kong ada di berapa, tapi saya rasa sih pasti masuk lah. Top 10 ya. Top 5. Oh, langsung pede banget nih ya. Nanti coba kita cek ya. Bener nggak nih bandaranya masuk di top 5? Tapi emang di sana juga bandaranya keren banget juga. Tapi nanti setelah ini kita mau ngobrol-ngobrol sama siapa nih Sam di episode kali ini? Kita pagi hari ini ada teman kita, teman PMI kita yang berada di Hong Kong yang sedang kerja dan meluangkan waktu ya untuk hadir di acara Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Penari ya. Sam udah pernah belum nonton mbaknya ini nari? Udah. Gimana Pinter penilaiannya? Pinter Ya, oke deh. Ya, Setelah lagu berikut yang ini satu ya. tetap bersama kami. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong, masih bersama Sam dan juga Sekar. Tadi kita mau ngobrol sama seorang PMI tapi aktif banget juga sebagai penari. Bayangin ya Sam ya, kan kerja dari Senin sampai Sabtu tuh capek ya. Kalau libur tuh saya tuh kalau kerja aja maunya ya udah cuma leyeh-leyeh aja atau tidur gitu, ngegeletak ya. Tapi ini masih nari loh, kegiatan fisik ya. Siapa nih yang ada di sana? Mari kita introduce ya. Perkenalkan Arya. Mbak Arya, selamat pagi. Selamat pagi Kak Sam dan Kak Sekar. Halo. Perkenalkan saya Kak Arya Jackson dari Cilacap. Wih, keren banget ya. Iya. Keren banget ini Mbak Arya Jackson dari Cilacap. Ini Jacksonnya ini apa nih Mbak? Jackson ini adalah nama famous di sini karena sebelumnya dulu saya suka nari gitu kan, dan orang melihat gerakan saya katanya mirip Michael Jackson, jadi mereka julukin Jackson, kasih tambahan kayak gitu. Wih, keren banget. Sayang ya Sam di sana di studionya itu ada mejanya, jadi kita nggak bisa lihat kalau disuruh moonwalk gitu ya. Naik di atas moonwalk. Cuma ini Arya Jackson dari Cilacap. Nah, Cilacapnya itu. Ya jadi kita nggak mau kalah ya. Kalau di Amerika punya Michael Jackson, kita juga punya Mbak Arya Jackson ini. Sudah berapa Cilacap lama harus bangga tapi? loh. Bangga dong. Kebanggaannya Cilacap dan Indonesia ya.
Lanjut Di sekarang. di Hong Kongnya udah berapa lama Mbak Arya? Sudah jalan 19 tahun. Oh, lama Iya. banget ini. Beda-beda tipis lah sama Sam ya. Tapi kalau untuk narinya juga 19 tahun kah? Kalau narinya kurang lebih sekitar 17-18 sih kayak gitu. Oh, Ya. lama banget. Iya. Passionnya di situ ya. Iya, jadi kenapa saya dulu nggak suka nari gitu intinya. Ketika saya udah datang di Hong Kong kan ada liburan, jadi saya nggak akan waste time, sia-sia liburnya tak bermanfaat. Jadi saya gunakan untuk nari kayak gitu. Dari situ saya jadi suka nari kayak gitu. Terus sebelumnya nggak ada grup, terus dari teman-teman kasih support lebih baik bikin grup aja. Lah dari situ saya bikin grup kayak gitu. Jadi sebelumnya memang nggak ada basic menari. Nggak ada, Wah. Dari Cilacap berangkat tuh nggak ada basic nggak ada, menari ya. nggak ada basic. Iya, jadi Oh. cuma enjoy aja pertamanya kayak gitu. Oke. Sekolah sampai Sekolah SMA? sekolah hanya sampai SD saja. Ya, sampai sekolah dasar. Dan langsung bekerja ke Jakarta, ke Bandung, Wah. terus ke Singapura 4 tahun, terus ke Hong Kong. Wah, keren. Jadi Ini udah berapa? berani ya. 27 tahun kerja ya. Oh. Ya, 27 tahun. Dari umur tapi 13 tahun udah oh, kerja. 13 tahun? 13 tahun. Ya, 13 tahun saya ke Jakarta. Oh, Wah, hebatnya. Ya, sekarang udah umur 40. Oh, tapi nggak Gila. kelihatan ya. Merantaunya sudah 27 13 tahun Iya. sudah kerja. Iya. Dan akhirnya di Hong Kong paling lama tapi saya betah berarti di Hong Kong nih. Iya, iya. Iya, betul. Karena bisa Bu, mengembangkan hobi ya. Iya. Karena terpaksa atau bagaimana? 13 sudah ini. Nah, Sebenarnya ibu enggak. ayah bagaimana? Jadi gini ceritanya mengizinkan? Kak Sem. Waktu saya tamat SD, saya bilang sama bapak ibu saya pengen jadi polwan. Kalau mau nyekolahin Oh. saya harus sampai polwan. Kalau hanya SMP SMA saya nggak mau, buang-buang uang. Terus bapak ibu bilang ya udah nggak apa-apa saya sekolahin. Tapi saya melihat ekonomi keluarga juga untuk makan aja susah. Saya tidak akan memberikan beban berat untuk orang tua. Wah. Jadi saya lebih baik saya bekerja keras, saya bisa baca, bisa nulis, saya yakin saya bisa mencari memperbaiki ekonomi dengan apa yang saya miliki gitu loh. Sambil belajar sendiri saja kayak gitu. Terus saya pergi ke ke Jakarta dulu. Wah, ibu nangis terus tiap hari ditelepon, pulang aja. Sampai saya aja makan Kak Sam nggak bisa nelen, berhenti di tenggorokan. Jadi saya nahan. Iya, saya nahan. Ya ternyata kerja itu berat banget ya, apalagi ada teman partnernya juga kurang baik waktu itu. Ternyata berat banget ya, tapi saya tidak mau pulang dengan tangan kosong. Saya tidak mau. Saya harus minimal membantu orang tua semampu saya kayak gitu. Terus ya bisa kayak gitu di Jakarta. Oh, ini semangatnya hebat sekali. Iya. Oke, terus kemudian jadi menari ini selama 17 tahun itu tuh awalnya apa yang ditariin tuh apa? Tradisional atau mungkin modern dulu? Kan kalau tradisional di Indonesia kan katanya cukup menantang ya Mbak ya? Iya betul. Jadi ceritanya gini, ketika liburan saya suka nongkrong di tempat anak-anak toko Indonesia yang ada karaoke-nya, terus ada mbak-mbak kakak-kakak nyanyi gitu. Saya kalau nyanyi kan nggak bisa, suaranya fals gitu. Jadi mereka yang nyanyi, saya yang di belakang Goyang. joget, suka hati. Jadi waktu pertama ke Hong Kong kan emang kerjanya lumayan capek, bener-bener capek banget gitu loh. Jadi saya lepaskan rasa capek itu dengan saya bernari kayak gitu. Dan dari situ teman-teman melihat kamu jogetnya asik, kayak Michael Jackson ya kayak gitu. Jadi lama-lama orang-orang menjuluki saya Jackson kayak gitu. Terus ketika ada competition lomba gitu lah, teman saya udah kamu ikut aja, saya datarin, saya bayarin, saya ikut single pertama kayak gitu, single dancer di mana-mana. Setelah itu baru bikin grup kayak gitu. Jadi udah tampil di mana aja nih? Mungkin ada penampilan yang paling berkesan gitu atau paling keren menurut Mbak tuh di mana? Saya pernah tampil di RTHK TV. Oh, wah, Udah diundang. terima kasih Ya, ya, udah ada RTHK 5 TV kali. ya. 5 kali. Iya. Oh. 5 kali. Oh. Jadi tentang seputar dancer, memperkenalkan batik, kain atau budaya yang ada di Indonesia, serta makanan juga, berbagai kultur budaya tarian, berasal dari mana juga, story-nya juga kayak gitu. Wah, keren amat. Program apa tuh Mbak? Program itu Halo Holonko, itu ada beberapa program yang beda-beda sih soalnya. Oh,
Oh, Ya. jadi RTHK punya, RTHK RTHK TV TV punya, program. iya, betul. Oke. wah, keren. Jadi memang udah semakin memperkenalkan budaya dan juga tari-tarian Indonesia ya. Kalau untuk betul. ininya gimana sih tanggapan dari mereka bagaimana dari masyarakat Hong Kong sendiri? Senang sekali karena ternyata Indonesia itu kaya akan budaya dan tarian-tarian yang sangat unik sekali. Jadi menarik mereka kayak gitu. Oh ya, tapi mungkin yang sebelahnya boleh diajak nari kapan-kapan. Iya boleh momen duet. Ini ada bulan depan ini kayaknya bisa diajak duet ini. Udah diajak duet Ada boleh acara kan? juga. Iya. Latihan dulu Saya boleh bangga kan? sekali bulan depan ya, katanya lolos juara di top Top one. one ya, Iya. top one ya. Iya. Apa tuh Ini- top one apa? Audisi kan akan ada pertunjukan Hong Kong Flower Show 2025. Jadi Iya, setiap itu tahunnya kan terkenal ada. banget. Terus Betul. Jadi dari perwakilan Indonesia kan di Hong Kong juga ada beberapa grup tarian Kak Sam ya. Jadi ada 40 lebih peserta yang mengikuti audisi pertama dan grup saya lolos dalam tahap audisi pertama Wah. masuk ke 16 peserta. keren. Setelah 16 peserta kemarin minggu kita audisi terakhir untuk penentuan untuk bisa nari di panggung Hong Kong Flower Show dan dapat the best top one. Oh, tariannya. kita kasih tepuk tangan akan dulu ya. akan tampil Iya. Keren. di Flower Show ya tahun 2025. Bulan berapa? Maret ya? Maret. Dari tanggal 14 sampai 23. Jadi nanti penampilannya itu di tanggal 23. 23-nya. Penutupannya. Ya. Penutupannya, lagi closing. bulan puasa itu. 14 to 23 ya of March Flower Show. Oh, pasti keren banget. Mau menampilkan tarian apa? Tarian Mambri dari Papua. Tarian Mambri dari Papua. Iya. Mambri. Mambri. Mambri itu menunjukkan seorang prajurit yang akan bertempur perang untuk mendapatkan kemenangan. Jadi nanti saya memegang panah juga. Wah, Jadi ada historinya kayak gitu. keren. Pasti ininya pakaiannya juga keren banget ini kostumnya nih. Ya pakaiannya juga pakaian dari Dayak Papua juga. Ya, Oh. tapi yang Papua. Jadi yang bikin kostum itu Kak Angelina Uci. Dari semua kostum Kak siapa? Kak Angelina Uci. Siapa itu? Kak Uci, partner saya sebelah yang biasa sama saya. Oh, Ya, Mbak grup Uci. saya. Iya, Mbak Uci. Oh. Beliau yang desain. Beliau yang desain. Ya. Banyak talentanya ya PMI ya. Ada yang nari, ada yang ngedesain juga coba tuh ya. Iya. Itu bukannya dibawa dari Indonesia? Enggak. Kalau dari Indonesia jadi monoton, Kak Sam, kurang menarik. Jadi cantiknya itu kurang menonjol. Jadi dibikin sendiri kemarin sempat dari jurinya juga sampai terheranin kok bajunya bagus sampai bertanya, ini beli di mana kok beda? Maksudnya fresh, tetap beneran fresh. Kalau Papua kan lebih ke coklat-coklat yang Kak Sam ya. Hitam, coklat terus gelap-gelap kayak ya kurang Kalau ini cerah apa? gitu kan. Nah kemarin itu fresh banget jadi Pink. sampai jurinya sempat bertanya juga siapa yang bikin, aduh beli di mana pertama, nggak beli, ini kita bikin sendiri yang bikin Kak Angelina Uci, dia kaget, ini bikin sendiri ya, pantesan beda dari yang sebelumnya. Oh, idenya dari mana tuh? Jadi idenya dari dia sendiri yang mengidekan, bikin idenya dia lihat di Google nggak kan ada di situ model, tapi dia pingin walaupun kita cewek Papua tetap harus kelihatan cantik di panggung. Bagaimana caranya bikin kostum itu tetap cantik. Gitu. Yang cowok tetap ganteng, yang cewek tetap cantik. Wah, gitu. keren. Gitu. Terakhir Mbak, mungkin ada harapan atau target dalam kedepannya? Harapannya untuk grup saya pengen grupnya terus berkembang, terus maju, dikenal lebih luas lagi oleh warga lokal di Hong Kong. Tentunya kita tidak lain untuk memperkenalkan budaya-budaya Indonesia karena Indonesia kaya akan budayanya. Oke. Jadi wajib kita perkenalkan. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Arya dan juga untuk tim ya. Tunggu, saya penasaran. Karena si Arya ini kan sudah lama di Hong Kong. Iya. Rencana berapa lama lagi nih di Hong Kong? Belum ada rencana Pak Kasim, belum ada rencana. Jadi Setelah itu maksudnya nanti di Indonesia tuh mau jadi apa? ya pengennya sih buka usaha, pindah usaha. Ya alhamdulillah udah ada ruko, sudah ada sih ruko, toko ada 2 gitu. Jadi sekarang lagi mikir modalnya Kak Sam, karena modalnya nggak dikit. Nggak jadi mau jadi buka sekolah untuk temen di Cilacap gitu misalnya.
mau jadi guru atau guru penari atau gimana ya nggak? Mungkin ya juga untuk ngajarin anak-anak yang sekolah di SD itu kan mereka juga perlu juga nggak masalah. Tapi itu tidak kita jadikan untuk pokok utama kita di Indonesia. Itu kan hanya sampingan. Oke, so far untuk sampingan oke lah. Tapi kan kita harus mencari nafkah untuk kita keluarga, untuk makan sehari-hari kan kita harus ada wirausaha kayak gitu. Iya. Keren. Disuruh pulang ya Mbak ya kayaknya nih ya. Juga disuruh Iya. pulang. Kelamaan dia. Pasti ada nanti masa depannya bagaimana Betul, gitu ya. Iya. Itu penting. Iya, tapi nggak apa-apa juga ya. Siapa tahu sarannya dari Sam itu keren ya. Bisa jadi guru nari dan bisa semakin banyak anak-anak yang bisa menarikan tari tradisional yang udah sampai Hong Kong Flower Show ya. Tadi Iya, Papua betul. salah satunya. Terima kasih Mbak Aria. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Sukses terus untuk Mbak Aria dan juga grup tarinya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Gimana Wah, seru. tadi seru banget ya. Ternyata udah lama banget menari dan bisa hadir di, kalau menurut saya Hong Kong Flower Festival itu kan salah satu event Wah, besar keren. Hong Kong ya. Iya kan itu besar One of banget the kan mega itu. show, mega event ya di Hong Kong. Flower dan- show internasional lagi. Internasional Iya. kan. Gak mau kalah sama KBRI yang pasti juga menampilkan berbagai tarian. Ini juga ikut menyumbangkan gitu ya. Keren banget sih kalau kata saya. Nanti laporannya Sam ya dari Hong Kong Flower Festival ya. Iya, betul. Tapi sebenarnya Nah, ada ini- kegiatan apa nih? Ini kita ada Lantern Festival, ya karnival sebetulnya. Karnival. Masih dalam rangka Imlek. Jadi tanggal 7 sampai tanggal 12 Jadi sampai Cap Februari. Gome nih, ya nggak? Di itu ternyata di mana-mana tuh pasangin lantern, ya nggak? Masih ada 2 hari lagi nih ya dari saat ini ya. Betul. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Masih ada 3 hari lagi. Masih ada 3 hari. Oke. Ada di Hong Kong Culture Center Plaza sama Hong Kong Culture Center ya tempatnya. Kalau teman-teman semua ingin mengunjunginya ya. Saya kebayang nanti Atau ada ini nggak foto-foto. sih lanternnya itu bentuknya ular ya pasti ya. Oh, pasti ada. Macam-macam sih. Macam-macam. Ada naga udah pasti ada. Oh, sio saya itu harus ada. Sio naga. Oke, ini pasti akan menjadi satu kegiatan yang seru banget. Jadi kalau Anda ada di Hong Kong harus berkunjung ke Lunar New Year Lantern Carnival 2025. Kemudian harus selfie, foto-foto yang banyak diupload di sosial media biar kerasa kalau lagi ada di Hong Kong dan bisa flexing kemana-mana gitu ya. Betul. Dan teman-teman semua yang dari Indonesia juga bisa ya pertama kali lah istilahnya enjoy Lantern Carnival. Oke, jadi kalau emang mau mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan-kegiatan seru yang ada di Hong Kong ataupun di Indonesia, memang lebih pasnya mendengarkan Halo Jakarta Hello Hong Kong. Di episode selanjutnya juga nanti kami akan menghadirkan kegiatan-kegiatan dan event seru lainnya juga dari Hong Kong. Terima kasih untuk yang mendengarkan program Halo Jakarta Hello Hong Kong. Saya Skarsari dari Voice of Indonesia undur diri. Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong mundurkan diri. Bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.